Cina tengah dilanda masalah ekonomi yang parah. Pertumbuhan terhenti, pengangguran kaum muda mencapai rekor tertinggi, pasar perumahan runtuh, dan perusahaan berjuang untuk tetap berproduksi. Melansir CNN, ekonomi terbesar kedua di dunia itu sedang bergulat dengan dampak kekeringan parah. Tidak hanya itu, sektor real estate yang luas menderita akibat dari penumpukan utang yang terlalu banyak. Situasinya semakin memburuk setelah Beijing menerapkan kebijakan nol COVID yang kaku. Bahkan tidak ada tanda-tanda kebijakan tersebut bakal berubah tahun ini. Sementara itu, mengutip BBC, Cina mungkin tidak sedang berjuang melawan inflasi yang tajam seperti Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi, ekonomi Cina memiliki masalah lain. Ketegangan perdagangan antara Cina dan ekonomi utama seperti Amerika Serikat juga menghambat pertumbuhan. Yuan berada di jalur pelemahan terburuk dalam beberapa dekade karena nilai tukarnya anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang yang lemah menakuti investor, memicu ketidakpastian di pasar keuangan. Ini juga mempersulit bank sentral untuk memompa uang ke dalam perekonomian. Berikut adalah 5 penyebab mengapa perekonomian Cina tengah mengalami masalah pelik seperti yang dilansir Kontan dari BBC. 1. Zero COVID mendatangkan malapetaka. Wabah COVID di beberapa kota, termasuk pusat manufaktur seperti Shenzhen dan Tianjin, telah mengganggu aktivitas ekonomi di berbagai industri. Orang-orang juga tidak menghabiskan uang untuk hal-hal seperti makanan dan minuman, retail atau pariwisata, menempatkan layanan utama di bawah tekanan. Para ahli sepakat bahwa Beijing dapat berbuat lebih banyak untuk merangsang ekonomi, tetapi hanya ada sedikit alasan untuk melakukannya sampai nol COVID berakhir. 2. Beijing tidak melakukan cukup kebijakan untuk ekonominya. Pada bulan Agustus, Beijing telah mengumumkan kebijakan mengenai rencana senilai 1 triliun yuan untuk meningkatkan usaha kecil, infrastruktur dan real estate. Akan tetapi, hal itu dinilai tidak cukup. Para pejabat harus berbuat lebih banyak untuk memicu pengeluaran demi memenuhi target pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini termasuk lebih banyak investasi di infrastruktur, meringankan persyaratan pinjaman untuk pembeli rumah, pengembang properti dan pemerintah daerah, dan keringanan pajak untuk rumah tangga. 3. Pasar properti Cina tengah mengalami krisis. Lemahnya aktivitas real estate dan sentimen negatif di sektor perumahan tidak diragukan lagi memperlambat pertumbuhan. Kondisi ini telah memukul ekonomi Cina dengan keras karena properti dan industri lain yang berkontribusi terhadapnya menyumbang hingga sepertiga dari produk domestik bruto Cina. 4. Perubahan iklim memperburuk keadaan. Cuaca ekstrim mulai berdampak jangka panjang pada industri Cina. Gelombang panas yang parah, diikuti oleh kekeringan, melanda provinsi barat daya Sichuan dan kota Chongqing di Sabuk Tengah pada bulan Agustus. Pabrik-pabrik, termasuk produsen besar seperti pembuat iPhone Foxconn dan Tesla, terpaksa memangkas jam kerja atau menutup total pabriknya. 5. Raksasa teknologi Cina kehilangan investor. Tindakan keras regulasi terhadap raksasa teknologi Cina yang telah berlangsung 2 tahun tidak membantu. Tencent dan Alibaba melaporkan penurunan pendapatan pertama mereka di kuartal terakhir. Laba Tencent turun 50%, sementara laba bersih Alibaba turun setengahnya.